Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini bertemu lagi di mata kuliah dasar anatomi dan fisiologi. Pada kali ini kita akan membahas satu judul besar yaitu Development, Growth, and Aging, yaitu perkembangan, pertumbuhan, dan penuaan. Tapi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang aging atau penuaan. Nah, aging ya, teman-teman bisa lihat di gambar bagaimana visualisasi perubahan fisik seseorang ketika mulai menua. Ya, secara umum teman-teman bisa lihat ya, warna rambut berubah gitu, kemudian tekstur wajah berubah, dan ini teman-teman di gambar yang kanan bisa melihat ya, otot mulai berkurang dan lemak di perut malah mulai menambah. Nah, ini bisa kita perhatikan di kehidupan sehari-hari, bagaimana kita membandingkan tahap-tahap kehidupan dari mulai bayi, dewasa, bayi, anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa, kemudian sampai ke lansia. Nah, fakta yang dikumpulkan oleh WHO atau World Health Organization antara tahun 2015 dan 2050, proporsi populasi dunia itu tepatnya pada orang berusia di atas 60 tahun itu akan bertambah 2 kali lipat, dari 12% sampai ke 22% nantinya. Jadi hampir 2 kali lipat ya. Dan pada tahun 2020 itu sudah terdata bahwa jumlah orang yang berusia di 60 tahun ke atas gitu ya, itu melebihi jumlah anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Dan diperkirakan pada tahun 2050, 80% dari lansia itu berasal dari negara dengan ekonomi yang rendah dan menengah. Jadi bisa dibayangkan ya, menjadi beban gitu ya bagi negara-negara tersebut. Jadi dibanding dengan masa-masa sebelumnya gitu, tahun-tahun sebelumnya, percepatan dari populasi orang tua ini sangat tinggi gitu ya. Nah, semua negara itu menghadapi masalah ini. Jadi ini merupakan suatu tantangan. Karena apa gitu ya? Karena lansia ini akan menghadapi masalah kesehatan yang lebih kompleks gitu. Kemudian sistem sosial itu apakah sudah siap untuk mengatasi ini gitu dari tiap-tiap negara tersebut. Jadi ada istilahnya demographic shift. Jadi shifting atau peralihan demografi di mana tadi proporsi lansia itu lebih besar gitu ya dibanding dengan usia-usia di bawahnya. Nah, aging itu sendiri terjadi karena apa gitu ya? Jadi selain karena memang karena penuaan, artinya fungsi-fungsi dan struktur sel tubuh itu sudah mulai menurun, tapi juga ada teori-teori yang bisa menjelaskan gitu ya kenapa terjadi penuaan. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah gambaran sel, kalau boleh diingat-ingat ya. Ini gambaran sel, ini inti sel, kemudian ada retikulum endoplasma, ada lisosom, ada mitokondria, dan berbagai macam organel di dalamnya. Nah, yang menjadi concern di masa sekarang itu adanya reaktif oksigen species atau ROS gitu ya. Dan ini akan menyebabkan oksigen itu menjadi radikal. Jadi ROS ini sebenarnya merupakan hal yang wajar terjadi selama metabolisme tubuh kita. Tapi kalau berlebihan, ia akan malah bisa merusak DNA kita. Jadi secara alami itu tubuh itu memiliki yang namanya repair mechanisms. Jadi memang punyalah
cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kalau lingkungan sudah tidak memungkinkan, maka ROS ini akan menyerang sel itu sendiri sampai ke DNA-nya ya. Dan itu akan berlangsung sepanjang hidup kalau ini tidak diatasi. Nah, kemudian penumpukan dari ROS ini, kemudian ada yang kita kenal juga sebagai stres oksidatif, kemudian ditambah dengan usia yang bertambah gitu ya, ini akan menurunkan kemampuan sel untuk merepair atau memperbaiki kerusakannya sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, berbagai macam faktor gitu yang bisa mempengaruhi dari sehatnya suatu sel. Di sini ada infeksi gitu ya, kemudian radiasi sinar ultraviolet yang apabila mengenai DNA manifestasinya bisa berupa kanker kulit ya sebagai contoh. Kemudian faktor-faktor lingkungan lainnya seperti polusi, limbah, kemudian ini ada asap rokok, kemudian intake atau asupan makanan yang tidak sehat, kebanyakan glukosa misalnya atau lemak yang tidak baik untuk kesehatan. Kemudian di sini ada satu kelompok makanan yang mengandung antioksidan yang dapat mengurangi ROS itu sendiri. Jadi ini bukan merupakan penyumbang dari kerusakan sel, tapi dia lebih untuk membantu proteksi sel itu sendiri dari ROS. Nah, apa sih yang terjadi? Perubahan tubuh apa sih yang terjadi ketika penuaan ya? Jadi tidak hanya fisik yang terlihat oleh mata biasa, tapi ternyata di dalam tubuh orang yang mengalami aging atau penuaan itu ada perubahan molekuler. Jadi kalau dari penelitian itu ada perubahan dari gen gitu ya. Jadi kalau kita melihat lansia, nenek atau kakek kita gitu ya, siapapun itu dibandingkan dengan orang dewasa muda, kita bisa tahu gitu ya, ini mah sudah tua karena kulitnya sudah keriput gitu ya. Kemudian pembuluh darahnya mungkin sudah tidak bagus lagi, ada cenderung untuk terjadi penyumbatan atau kekakuan pembuluh darah yang biasa disebut dengan aterosklerosis. Nah, itu secara fisik mungkin terlihat, tapi ternyata di dalamnya pun secara molekuler itu berubah. Jadi keriput yang kita lihat itu karena ada perubahan ekspresi gen yang mengekspresikan kulit yang baik misalnya. Kemudian juga gen-gen yang mempengaruhi pembuluh darah juga berubah. Nah, kemudian secara fisik gitu ya, fisiologis maksudnya, secara fisiologis atau kerja tubuh yang normal itu ada perubahan yang patologis atau yang tidak normal lagi gitu. Contohnya kemampuan paru-paru orang lansia itu sudah berubah gitu ya. Kemudian nanti kemampuan mata misalnya ya, kalau misalkan sudah lansia itu kebutuhan akan kacamatanya itu berbeda lagi. Mereka akan mengalami yang namanya presbiopia, kemudian katarak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan. Di situ ada perubahan yang bisa kita lihat secara fisik gitu, di mana dari ingatan sendiri sudah mulai demensia atau pikun gitu ya, kemudian massa otot sudah mulai mengecil sehingga mungkin terlihat lebih kurus, kemudian sudah tidak kuat lagi seperti layaknya seperti waktu muda gitu kekuatan ototnya. Kemudian kemampuan paru-paru tadi, kemudian kemampuan jantung juga sudah menurun gitu ya. Liver atau hati juga udah mulai membantu metabolisme sudah mulai berkurang. Di sini contohnya adalah pembersihan obat ya di liver kan. Jadi liver ini merupakan alat detoksifikasi tubuh kita. Untuk obat juga itu adalah kerja liver. Jadi liver akan membantu agar sisa-sisa obat yang kita minum itu jangan sampai meracuni tubuh kita. Nah, concern-nya di orang tua itu dosis obat dan jenis obat itu akan menyesuaikan menurunnya fungsi liver tersebut gitu. Kemudian ginjal juga seperti itu, sudah mulai berkurang fungsinya, kemudian
pencernaan begitu, dan tulang juga densitas atau kepadatannya sudah mulai menurun, yang teman-teman mungkin kenal dengan istilah osteoporosis, sehingga meningkatkan resiko dari patah tulang atau fraktur. Tidak hanya secara fisiologis, secara fisik gitu ya, tapi secara psikologis pun pada lansia itu terjadi perubahan. Contohnya perubahan pola tidur. Jadi kita bisa sering gitu ya datang dengan lansia itu datang dengan keluhan sulit tidur, waktu tidurnya itu terbalik, misalkannya pagi-pagi tidur, malam itu malah mata terbuka gitu ya. Kemudian depresi yang berkepanjangan karena mungkin ada perasaan-perasaan tidak dibutuhkan lagi gitu, tidak ada gunanya lagi, hanya membebankan keluarga dan lain-lain. Kemudian kelainan dari ingatan, kemudian kognitif atau kecerdasan juga sudah mulai menurun. Nah, itu dia penjelasan tentang aging gitu ya, secara umum yang harus teman-teman ketahui. Nah, sekian pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.